Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Ini adalah Vivo Y51 yang dijual dengan harga resmi 3.599.000 atau 3,6 juta kembali 1.000. Dan kata Vivo sih, ini smartphone yang cocok buat kaum muda yang butuh satu gadget buat semua kebutuhan digitalnya yang lancar tanpa putus seharian sob. Dan juga yang butuh kamera cakep dan desainnya yang cakep kayak gini. Dan hal pertama yang mau saya bahas mengenai Vivo F51 ini adalah di bagian performanya. Yang banyak banget netizen yang protes sama smartphone ini, bagian performanya. Ya emang sih Vivo F51 ini pakai prosesor Snapdragon 665 yang banyak dipakai di smartphone-smartphone harga nggak sampai 3 juta. Tapi bukan berarti smartphone ini mahal sob. Tapi kamu cek kapasitas memori yang dikasih dari Y51 ini. 8 GB RAM sob, dan udah 128 GB storage dengan skor Antutunya yang udah lumayan di angka 186 ribuan. Ya, selain 8 GB RAM-nya bisa mendukung penggunaan multitasking, bisa buka banyak aplikasi tanpa harus tutup-tutup yang lain, storage internalnya juga nggak pakai komponen asal, yang cuma luas doang. Tapi udah kelas UFS 2. Kalau kita cek speed test aja kayak gini hasilnya. Jadi walaupun udah banyak banget file ataupun aplikasi yang tersimpan dalam internal storage-nya, nggak akan bikin HP ini jadi berasa lemot. Kalau buat main game, ya emang nggak istimewa, tapi segini udah cukup banget buat mengusir kebosanan. Fitur game turbonya bisa bikin pengalaman main game jadi nambah asik, nggak keusik. Bisa blokir notifikasi, bahkan cuma telepon masuk. Terus juga bisa nge-freeze semua aplikasi supaya performa HP cuma fokus buat jalanin game aja. Kalau buat main game Mobile Legends udah bisa mode high frame rate, dan kalau main pakai settingan grafis mentok rata kanan, ya kayak yang kamu lihat di layar nih, udah lancar banget. Dan selama main itu nyaris nggak pernah tuh yang namanya drop frame ataupun stutter kayak gitu. Udah lancar banget, udah enak banget. Beneran deh, kalau jago mainnya bisa banget untuk push rank sampai mid. Ya kalau saya belum, karena saya emang nggak jago. Nah, kalau main game sekelas PUBG Mobile, HP ini juga bisa main dengan settingan grafis mulai dari smooth high dan balance medium aja. Tapi kalau kita pakai dengan settingan grafis smooth high, ya kayak yang kamu lihat di layar gini sob, aman, lancar, menyenangkan. Udah bisa banget lah kalau buat ngejar chicken dinner, asal mainnya bener. Kalau buat dipakai main game yang lebih berat kayak Genshin Impact juga udah bisa. Dimana kalau kita mainin settingan standarnya ini di low ya. Dan kayak yang kamu lihat di layar, kualitasnya kayak gini kalau buat main Genshin Impact. Masih cukup nyaman. Intinya sih performanya udah mantap ya kalau dipakai buat belajar ataupun kerja. Multitasking harian mah lancar. Dan kalau buat dipakai main game juga udah menghibur. Nah, kalau dari segi desain, ini nih yang istimewa. Smartphone ini menggunakan bahan polikarbonat yang dibuat dengan desain yang tampilannya premium mirip bahan kaca. Udah kayak HP-HP mahal sob. Yang saya pakai ini warna kristal Symphony. Ada juga ya pilihan warna titanium sapphire yang nggak kalah cakep. Dan bodi belakangnya ini full mulus cakepnya karena sensor sidik jarinya pindah ke samping. Udah ultra fast side fingerprint yang posisinya natural banget. Nyaman banget dan baca jarinya juga sekejap aja. Udah kebuka kunci HP-nya. Pokoknya udah cepet banget buka kuncinya. Jadi karena posisi sensor sidik jarinya yang pas banget, yang alami banget sama jempol, terus juga performa bacanya tuh cepet banget. Jarang banget saya pakai pengenalan wajah buat buka kunci sob. Dan kalaupun butuh pakai wajah, walaupun pakai masker masih bisa buka kunci dengan cepet sob. Dan yang pastinya tetap aman ya, karena kalau kita pejamkan mata tetap aman karena kunci nggak mau kebuka. Asli nih, AI untuk sekuritasnya mantep banget. Slot kartunya juga ada di sisi atas, udah kayak HP-HP flagship, udah triple slot. Jadi kalau 128 GB masih kurang buat kamu, bisa tambah juga dengan micro SD sampai dengan 1 TB tanpa harus ngorbanin SIM 2. Dan di slot kartunya ini ada seal karet pengaman, jadi kalau kena hujan atau kecipratan air masih aman. Terus juga untuk ukuran HP dengan baterai 5000 Yamaha, Vivo F51 ini punya desain yang masih ramping dan berasa solid di genggaman. Bahkan ini termasuk tertipis di antara HP-HP yang baterainya tuh 5000 Yamaha. Ini cuma 8,3 mm tebalnya. Tipisnya. Kalau tampak depannya masih pakai layar bergaya waterdrop. Ukurannya 6,58 inch Full HD+, Ultra All Screen Display dengan rasio layar 20:9. Tampilan layarnya detail dan jernih sob. Mau dilihat dari sisi mana juga tetap kelihatan jelas. Dan kalau di kondisi outdoor di bawah sinar matahari juga masih cukup nyaman dipakainya. Kalau kita lagi nonton video terus ada pesan yang masuk juga kita tinggal tap aja notif yang muncul kayak gini. Dan kita bisa deh baca pesan sambil tetap nonton. Sementara kalau untuk suara speakernya, ini juga udah mantep. Ya walaupun masih pakai satu speaker single mono di sisi bawah HP, kata Vivo sih ini udah pakai audio booster ya. Jadi suaranya
Walaupun disetel dalam kondisi volume maksimal, nggak cempreng sob, tetap detail suaranya. Siapin headset kamu buat dengerin suaranya yang kayak gini. These are the qualities we see in Mulan. It is my duty to fight. Vivo Y51 ini punya baterai kapasitasnya 5000 mAh dan selama saya pakai itu selalu tahan lebih dari 2 hari. Kalau untuk penggunaan normal ya, kadang malah bisa sampai 3 hari sob. Dan untuk isi dayanya juga nggak perlu nunggu terlalu lama. Charger bawaannya udah 18 watt fast charge yang kalau ngecharge 1 jam itu udah bisa ngisi baterai sekitar 70% sob. Udah lumayan kan? Untuk sensor-sensor juga udah cukup lengkap dan cukup bisa diandelin. Ya walaupun emang ini HP belum ada NFC. Tapi sensor magnetiknya udah bisa bikin HP ini bisa fitur kompas, bisa nunjuk arah. Terus sensor gyroskopnya juga udah bikin nyaman banget buat main game ataupun virtual reality. Kalau butuh dijadiin penunjuk jalan juga, sensor GPS-nya udah bisa kerja cepet dan cukup akurat. Udah gitu baterainya awet, jadi kita nggak bakal takut tersesat. Kalau butuh selfie juga udah memuaskan dengan kamera depan 16 megapiksel AI selfie yang aperture-nya f2.0. Dan hasil foto-foto selfie-nya kayak gini sob. Detailnya dapet, tone warnanya juga natural, tapi nggak pucat, nggak juga berlebihan. Keren lah, emang kalau Vivo jago selfie deh. Kalau foto selfie potret juga potongan blurnya udah rapi, walaupun backgroundnya rumit dan kompleks. Lihat kan, selfie potretnya rapi blurnya. Dan satu lagi, udah bisa foto super night selfie yang hasilnya lebih detail dan terang. Juga minim noise kalau kita foto-foto di saat malam hari. Sementara kalau untuk kebutuhan foto-foto, untuk fotografi, Vivo Y51 ini udah menyediakan 48 megapiksel AI multimode kamera yang konfigurasinya kayak gini sob. Paling atas yang fisik kameranya paling gede adalah kamera utama, 48 megapiksel night camera dengan aperture f1.8. Di bawahnya yang kiri adalah kamera super wide angle plus super bokeh kamera 8 megapiksel. Dan di sebelahnya adalah kamera super makro 2 megapiksel. Dimana kalau untuk hasil foto-foto makronya gini sob, udah cakep, detail, dan jernih. Yang penting ngambil fotonya jarak fokusnya pas ya, dan di kondisi cahaya yang cukup, biar hasilnya mantap, detailnya dapat, dan hasilnya jernih. Sementara kalau untuk kamera super wide angle-nya, kayak yang kamu lihat nih, distorsi lensa karena sudut lensa yang terlalu lebar, udah nggak berasa sob. Hasilnya detail dan mantap, apalagi HDR-nya jalan banget. Jadi bikin foto langit kelihatan lebih dramatis. Nah, untuk hasil mode autonya kayak gini nih. Cakep tone warnanya, nggak berlebihan dan enak dilihatnya. Terus juga hasilnya detail. Pokoknya udah bikin puas lah hasil foto-foto kamera utamanya. Nah, kalau untuk foto-foto malam hari juga ada yang namanya mode Super Night Mode yang hasil foto-foto kondisi malam kayak gini sob. Cakep ya? Jadi main apa? Main sepeda. Itu Babang lagi buat apa? Pesawat. Buat pesawat masa di sepeda lagi jalan? Hati-hati ya. Ayo main lagi sepedanya, Dek. Come on. Ayo kita jalan. Pelan-pelan nanti adanya jatuh. Nah, ketika rata-rata smartphone baru masih Android 10, Vivo Y51 ini udah pakai UI VantageOS 11 yang juga udah berbasis Android 11. Pastinya udah bisa mode gelap atau dark mode. Fitur-fiturnya juga lengkap sob. Masih disediain nih FM radio buat dengerin celoteh penyiar radio tanpa harus terhubung internet. Ya, tapi wajib pakai headset sebagai antena. Terus juga ada fitur dynamic effect yang bikin kita bisa pilih gaya animasi saat kita nge-charge, saat pengenalan wajah atau facial recognition. Pokoknya bisa bikin HP kelihatan lebih asik lah saat kita interaksi sama HP ini. Ada juga fitur super audio yang auto nyala dari sononya, bikin suara speaker smartphone lebih asik baik saat dengerin musik.
nonton video ataupun main game. Pokoknya suaranya kenceng tapi detail. Smartphone ini juga masih ngasih fitur app clone untuk menggandakan aplikasi chatting dan multimedia. Jadi kita bisa nih, aktifin 2 akun WhatsApp dan 1 akun WhatsApp bisnis. 3 nomor WhatsApp di satu HP pasti bikin HP jadi lebih rame. Iya, kalau punya banyak teman ya. Ada juga Ultra Game Mode yang termasuk dalamnya game assistant. Bisa bikin main game lebih asik karena performa smartphone dimaksimalin untuk jalanin aplikasi game yang berjalan. Bisa juga blokir notifikasi dan panggilan masuk supaya main gamenya nggak keganggu. Ada juga fitur auto AFK nih, yang ngendalin akun game kita sejenak pada saat layar dipadamkan. Ada juga Smart Capture untuk memudahkan kita screenshot ataupun screen recording tanpa perlu install aplikasi tambahan. Dan aksesnya juga gampang kayak gini aja. Dan banyak lagi fitur lainnya yang nggak saya sebutin karena udah waktunya perpisahan. Intinya sih Vivo FT1 ini cocok banget buat kamu yang cari smartphone yang punya daya tahan hidup lebih dari seharian. Walaupun dipakai kerja berat, nggak perlu takut lowbat. Buat kamu yang butuh smartphone yang kameranya cakep buat foto-foto maupun video, dan performa yang cukup banget untuk sekedar hiburan, baik itu buat main game ataupun buat multimedia. Dan buat kamu yang butuh smartphone yang punya desain kelas flagship kayak gini. Ya pokoknya pas banget lah buat kamu yang lagi cari HP buat upgrade di akhir tahun kayak gini. Coba aja pantengin akun Instagramnya Teknologue dan juga Vivo Indonesia. Kali aja di situ ada informasi mengenai promo-promo dari Vivo FT1 ini. Oke, segitu aja dari Bang Tekno dan Bang Tekno pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Pesan masuk. Wih, TikToknya udah mau 4.000. Lumayan.